Watil kalkuro dan utawi demikian itu beberapa desa. Jadi kuro itu jamak dari koryah. Ini jamak dari koryah. Ini koryah itu desa. Kalau kuro piro-piro desa. Yakni yang dimaksud kuro kaum Nuh. Jadi desa kaumnya Nuh, wa Adin dan kaum Ad, wa Samud, kaum Samud, wa kaum Lut, termasuk kaumnya Nabi Lut, wa ghairihim dan selain mereka. Ya. Iku ahlaknahum, merusak kami Allah hum pada mereka, lama dolamu ketika melakukan kedoliman mereka. Dolamu artinya kafaru. Ya, Rasul yang seharusnya mereka imani malah mereka kafiri. Lah buktinya ya itu desa-desa itu. Desa kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut dan lain-lain. Itu kami rusak, kami hancurkan mereka ketika mereka melakukan kedoliman. Itu bukti kalau kami itu bisa menyiksa. Kan ada tantangan. Kalau memang kami disiksa, mana siksanya? Kan gitu kan? Ya. Bahkan ada yang ngomong fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau kami ini kafir disiksa, ya segera saja hujani kami batu dari langit. Orang kafir ngomong seperti itu. Mana siksanya? Loh, lah ya itu desa-desa yang kalian lihat itu. Desa kaum Nuh, Ad, Samud dan lain-lain. Kami rusak loh itu ketika mereka melakukan kedoliman. Waja'alna dan menjadikan kami Allah limah likihim pada tempat kehancuran mereka, panggonan rusake wong akeh kuro. Ya. Jadi tempat rusaknya mereka, artinya ya tempat di mana mereka dirusak itu. Liihlakihim pada kerusakan mereka. Mau idan pada masa janji atau tempo juga bisa. Kalau di tanwirul mikdas mau idan bimakna ajalan. Ajalan itu tempo. Kalau mau idan itu maknanya nggon janji. Ai artinya di tafsir Ibnu Katsir ya, ja'alnahu ila muddatin maklumatin. Jadi kami jadikan siksaan itu ila muddatin maklumatin pada masa yang diketahui, wa waktin muayyanin dan waktu yang diketahui juga. La yazidu wa la yanqusu. Tidak ada tambahan, juga tidak ada pengurangan. Ya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Atau tadi ya, limah likihim itu bisa bermakna masdar mimi yang artinya kerusakan mereka. Ya, kerusakan mereka. Jadi bisa bermakna panggonan rusake, bisa bermakna kerusakan mereka, masdar mimi. Dan kami jadikan kerusakan mereka tempat janji atau tempo. Artinya waktu mereka disiksa itu memang
jauh-jauh hari sudah direncanakan. Ya, jauh-jauh hari memang sudah direncanakan oleh Allah. Oh, sekarang biarkan mereka seneng-seneng dulu. Tapi nanti di hari ini, tanggal ini, ya, waktunya ini, mau tidak mau mereka disiksa. Nggak bisa diundur, juga tidak bisa dimajukan. Nggak bisa diundur, juga tidak bisa dimajukan. Itu namanya waja'alna limahlikihim mau'ida. Wa'id, dan ketika itu Qala berkata sopo Musa. Musa di sini Musa bin Imron, ya. Musa bin Imron. Ya, Musa nabi itu. Maryam itu bapaknya juga Imron, sama. Tapi beda orang. Jadi kebiasaan orang Bani Israel itu dalam memberi nama itu ngikuti orang-orang soleh terdahulu. Ya, Musa itu bapaknya memang namanya Imron, kan? Maryam bapaknya juga Imron, tapi beda namanya saja yang sama. Ya. Lifatahu kepada pemudanya Musa, pemuda, ya, fata itu ya pengikut, ya pelayan, ya murid, santri, itu namanya fata. Jadi namanya adalah Yusa bin Nun, ya, Yusa bin Nun. Kalau orang-orang menyebutnya Joshua, Yusa bin Nun. Ini termasuk dari kalangan Bani Israel yang seumur hidupnya bahkan 1000 bulan itu. Berapa 1000 bulan? 80 tahun ya. Tidak pernah menentang Allah walaupun sekejap mata. Termasuk ini pemudanya Musa itu, muridnya Musa, Yusa bin Nun. Dia menjadi nabi setelah Musa meninggal. Tapi sebelum proses jadi nabi ya gitu. Jadi pengikutnya Musa, melayani Musa sambil belajar di situ. Orang cari ilmu zaman dulu seperti itu. Ngawulo. Melu ning dindi gurune dieloki, diamati kan gitu kan. Nanti ya disuruh-suruh. Disuruh ini itu, ngambilkan apa, nyarikan apa. Orang cari ilmu zaman dulu itu seperti itu. Sehingga ilmunya ya merasuk betul. Jadi gemblengan lahir batinnya dapat. Kalau anak sekarang enggak. Yang penting kowe ngaji. Wis ora sah kakan amal solih. Loh. Ya enggak merasuk. Dulu itu ya ngaji ya kadang kala luwe. Ngono kuwi. Kok bar ngaji baru golek mangan dhewe ngono. Gitu. Orang dulu itu ilmunya ya ndak banyak, tapi betul-betul merasuk. Nah, arek saiki ya Quran hadise katem. Tapi ya ngono kuwi. Kualitasnya beda. Karena dalam pencariannya itu ya tingkat kesulitannya beda. Lan abroh tidak akan berhenti aku.
La abroh artinya la azalu asiru. La azalu asiru itu artinya tidak henti-henti aku asiru melakukan perjalanan. Aku tidak akan berhenti dalam mengembara. Hatta sehingga ablugha sampai aku majma'al bahraini pada tempat kumpulnya dua lautan. Tempat kumpulnya dua lautan. Jadi tempat kumpulnya dua lautan itu ada yang menjelaskan tempat berkumpulnya lautan air tawar dan tempat berkumpulnya lautan air asin. Berkumpul tapi tidak campur. Tahu delok kan video-video itu. Ya. Berkumpul ketemu tapi tidak campur. Ya. Itu pendapat yang paling realistis. Karena Musa dan Khidir itu kan dikisahkan naik kapal, terus ada burung kecil minum air di laut itu, kan gitu kan. Mungkin enggak burung atau makhluk hidup minum air asin? Enggak mungkin kan. Yang diminum air tawar. Berarti Majma'al Bahro ini itu ditafsirkan tempat bertemunya lautan asin dan lautan tawar. Lah waktu itu Musa dan Khidir naik kapal di lautan yang tawar, ada burung hinggap terus minum air. Karena tidak mungkin minum air asin. Walaupun banyak pendapat, ya ini tempat ketemunya lautan Romawi dan lautan Persia, ada pendapat seperti itu. Ya, di sebelah timur Mimayalil Masrik. Atau amdia melewati aku kukuban pada beberapa masa yang lama. Ya, kukuban ya beberapa masa atau beberapa tahun, beberapa masa yang lama. Jadi dahron tawilan fi bulughihi in ba'uda. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja.